Ini saya lagi di kamar saya, tapi kalau saya keluar dari kamar saya, suara ibadahnya, suara toa atau suara kaset dari masjid. Kata teman saya sih kaset. Saya nanya sama teman saya yang muslim, kata teman saya ini kaset diputar. Terus dia bilang dia juga nggak ngerti kok, malah dipasang, seharusnya kan istirahat karena mau buka puasa. Dan ini udah jam setengah 12. Ini begini terus dari jam 8 sampai sekarang masih kayak gini. Ini di kamar saya loh, saya masih terdengar jelas. Kalau keluar dari kamar saya bisa lebih jelas lagi suara dari masjidnya. Ini kedengaran banget, tapi memang speaker HP saya kecil. Tapi aslinya kedengaran banget di kamar saya. Dan kalau saya keluar dari kamar saya tuh lebih kedengaran lagi. Saya nanya sama teman saya lewat Instagram, saya tunjukin rekaman suara dari masjid ini ke teman saya yang beragama muslim. Dia sendiri pun sampai aneh, kok lah di gua nggak ada apa-apa, nggak ada suara kayak gitu. Jadi benar-benar bagi dia sendiri pun itu bukan ajaran yang sesungguhnya. Maksudnya seharusnya kan orang tidur gitu, buka puasa takut kesiangan. Dan bukan masalah itunya sih, karena saya juga pengen tahu kebenarannya tuh gimana dari teman saya. Sedangkan teman saya tuh benar-benar dari lahir memang dia penganut agama muslim. Jadi inilah keadaan yang terjadi di rumah saya. Setiap bulan Ramadan seperti ini yang terjadi. Saya nanya sama teman saya, dia bilang enggak kayak gini, karena sholat tarawih itu hanya sampai jam 8, cuma 1 jam, enggak seperti ini. Jadi itu yang ditambah lagi, saya nggak bisa tidur bukan hanya karena suara dari, tapi sebenarnya ada di depan itu ada warkop, dan ternyata anak-anak dari seberang warkop, kata RT saya itu bukan warga kita, jadi RT nggak bisa ngapa-ngapain, itu warga di seberang. Dan memang udah urusan Bapak Polisi Satpol PP untuk Bapak Polisi Satpol PP untuk menangani karena kejadian terus berulang dan benar-benar ingin dikasih hukuman jerah, ditangkap gitu, karena memang mereka itu membuat kebisikan sampai pagi, dan itu setiap hari. Dan mama saya udah pernah ketemu Bapak Satpol PP, mama saya juga dibilang mereka tuh ngomong kotor, ngomong jorok, kayak nggak berantem tapi suaranya gede, jadi orang tuh kaget gitu. Dan saya pernah nunjukin juga video gitu, dan juga anak-anak dari warga seberang itu main petasan. Saya nanya teman saya Witri ini yang dia seorang muslim, di petasan ini emang kayak gini ya, ajaran dalam bulan Ramadan memang main petasan ya? Terus Witri bilang bahwa enggak di mana itu, di dalam Al-Quran tidak mengajarkan bahwa main petasan dalam bulan Ramadan, kata teman saya. Dan dia malah bilang kayak gini, lu nanya aja sama ustadz di seluruh dunia, kagak ada yang ngajarin petasan itu, kata dia. Jadi persepsi dari keluarga kami, karena kami seorang Kristiani, jadinya kayak berarti petasan masuk dalam ibadah, karena mereka setiap bulan Ramadan tuh petasan di depan rumah saya, dan kita tahu bahwa petasan tuh bahaya. Tapi semenjak saya tahu bahwa petasan itu bukan bagian dari ibadah, bukan bagian dari umat muslim, dari ajaran Al-Quran, itu yang kata teman saya yang muslim. Jadi saya benar-benar
merasa terganggu sekali orang yang main petasan depan rumah orang, di samping rumah orang, dan itu seharusnya orang tuanya ditindak pidana karena anaknya melakukan. Jadi karena anak itu masih dalam tanggung jawaban orang tua, saya berharap kasus segera benar-benar sesuai dengan yang seharusnya secara hukum. Karena ini kejadian berulang-ulang dan kalau menurut saya sih bukan kekeluargaan lagi ya, bukan kekeluargaan gimana, tapi kita nggak akan pernah tahu kapan apa tiba-tiba kebakar lah atau apalah. Dan juga untuk anak-anak nongkrong itu sih benar-benar sangat, orang tua saya, mama saya sampai kaget, benar-benar kaget, dibuat orang jantungan, benar-benar sudah melanggar ketertiban umum lah, seharusnya kena pasal tindak pidana, di penjara. Saya lihat di pasalnya tuh di penjara berapa hari ya, terus kena denda. Jadi ya itu aja, terima kasih.